Adi Budaya, Namo Budaya. Cici Feren senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik di Dhamma untuk anak-anak. Mari kita membacakan Parita Namaskara Gatha. Arahang sama sambuddho bhagavan buddham bhagavantam abhiwademi. Swakato bhagavantam Dhammo dhamma namasami. Supatipano bhagavanto sawaka sanggo sanggang namami. Agar semangat, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul To the Temple We Go. Yuk ke vihara. I'm glad to be a Buddhist child. I go to the temple in my daddy's car. With my mama and little brother, a happy Buddhist family we are. I'm blessed to be a Buddhist child. We come to the temple from near and far to learn the Dhamma from our teachers. A happy Buddhist family we are. We like games and stories, role-play music. Learning Dhamma is so fun and easy. Not just textbook learning, classroom teaching. We wish more children can come along and see. Come along and sing. Come and join us, sing. Come and join us, sing. Come along and sing. Come along and sing. Come and join us, sing. Come and join us, sing. So fun and easy. Not just textbook learning, classroom teaching. We wish more children can come along and sing. Come and join us, sing. Come along and sing. Come and join us, sing. I'm glad to be a Buddhist child. I go to the temple in my daddy's car. With my mama and little brother, a happy Buddhist family we are. I'm blessed to be a Buddhist child. We come to the temple from near and far to learn the Dhamma from our teachers. A happy Buddhist family we are. I'm glad to be a Buddhist child. I go to the temple in my daddy's car. With my mama and little brother, a happy Buddhist family we are. I'm blessed to be A Buddhist child. We come to the temple from near and far To learn the Dhamma from our teachers. A happy Buddhist family we are. A happy Buddhist family we are. A happy Buddhist family we are. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kuda Nil yang sangat egois dalam menguasai sungainya. Yuk kita langsung dengarkan cerita dari Cici Stefani. Halo adik-adik semuanya, nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Kenalkan, nama Cici Stefani dan hari ini Cici akan membawakan sebuah cerita tentang seekor kuda Nil yang egois.
Nah, jadi adik-adik, jauh di dalam hutan, di sebuah sungai, hiduplah seekor kuda Nil yang sangat egois. Dia tidak ingin ada hewan lain yang makan, minum, mandi, dan bermain di sungai tersebut. Sehingga tidak ada ikan, katak, kodok, kepiting, dan hewan-hewan lain yang bermain di sana. Ia sangat egois dan sangat pemarah. Setiap hari, dia hanya berkata seperti ini. Pergi jauh-jauh dari sungai ini, atau akan aku makan kalian semua. Sehingga tidak ada hewan lain yang berani dekat-dekat sungai tersebut. Nah, suatu hari, seluruh penduduk hutan tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tangisan yang sangat keras. Hu 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 hu, hu 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 hu. Mereka semua berpikir bahwa itu adalah suara dari hewan yang ditangkap oleh sang kuda Nil. Karena penasaran, mereka pun kemudian pergi ke sungai tersebut. Dan ternyata adik-adik yang sedang menangis kesakitan itu adalah kuda Nil yang egois itu sendiri. Ia menangis sambil memegangi pipinya. Hu 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 hu, sakit. Hu 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 hu, sakit. Hewan-hewan lain yang ada di sana hanya melihat kuda Nil itu menangis adik-adik. Tidak ada yang berani menolongnya. Namun tiba-tiba ada seekor tikus kecil yang dengan sangat baik hati mendekatinya dan kemudian melihat ke dalam mulut sang kuda Nil. Sang tikus kecil tersebut kemudian menarik sesuatu dengan sangat sekuat tenaga dari mulut sang kuda Nil tersebut. Ya. Dan ternyata adik-adik yang tikus kecil tersebut ambil adalah sang gigi kuda Nil yang sudah berlubang adik-adik. Seketika, sang kuda Nil pun sudah tidak merasakan sakit lagi. Hore, hore, gigi saya sudah tidak sakit lagi. Hore, hore. Kuda Nil, yang buat kamu sakit gigi adalah gigi kamu yang berlubang ini. Apakah kamu mau gigi kamu kembali? Oh, tidak. Buang saja gigi itu. Dan setelah kau membuangnya, kembalilah, aku ada hadiah untuk kamu. Sang tikus kecil pun kemudian pergi membuang gigi kuda Nil tersebut. Nah, sang kuda Nil menyiapkan sepotong keju yang sangat lezat untuk si tikus kecil. Setelah tikus kecil kembali, sang kuda Nil memberikan keju tersebut kepada si tikus kecil. Tikus kecil, terimalah keju yang lezat ini sebagai tanda terima kasih aku. Wah, terima kasih kuda Nil. Tidak. Harusnya aku yang berterima kasih kepada kamu. Kamu sudah sangat baik hati mau menolong aku yang kesakitan. Padahal aku sudah sangat egois dan sangat pemarah. Tidak ada hewan lain yang mau menolong aku. Cuma kamu yang mau menolong aku. Kamu juga sangat pintar menghilangkan rasa sakit di gigi aku. Tidak. Sudah seharusnya kita sebagai sesama hewan saling tolong-menolong. Dan jangan khawatir, kalau kamu sakit gigi lagi, aku akan membantu kamu merawat gigi kamu dan menghilangkan rasa sakitnya. Nah, dan mulai hari itu adik-adik, sang kuda Nil dan tikus kecil pun kemudian menjadi sahabat yang sangat akrab. Tidak lama dari kejadian itu, sang kuda Nil mengirimkan undangan kepada seluruh penduduk hutan. Undangannya berisi ajakan untuk mengajak seluruh penduduk hutan mandi, makan, minum, dan bermain di sungai tersebut. Sekarang, sungai tersebut sudah kembali dipenuhi dengan berbagai jenis hewan. Ada ikan, katak, kodok, kepiting, udang, dan masih banyak laginya. Nah, jadi adik-adik, demikian nih cerita Cici hari ini. Apa yang bisa kita pelajari adalah kita harus berusaha untuk tidak menjadi seperti si kuda Nil ya adik-adik. Kita nanti jika kita seperti kuda Nil yang egois atau suka marah-marah, ketika kita kesusahan atau butuh bantuan, tidak ada yang mau menolong kita. Tapi kita harus berusaha menjadi seperti si tikus kecil, yang meskipun sang kuda Nil sudah sangat egois, suka marah-marah, dia tetap mau menolong si kuda Nil. Contohnya nih adik-adik,
Jika ada teman adik-adik yang nakal, suka mengganggu adik-adik, mengejek adik-adik, nah ketika ujian, dia lupa bawa pensil. Karena kebetulan adik-adik punya 2 pensil, dan adik-adik sangat baik hati seperti si tikus kecil, adik-adik pun kemudian meminjamkan pensil yang satunya lagi ke teman adik-adik yang nakal itu. Nah, satu lagi adik-adik, kita harus rajin gosok gigi ya, supaya gigi kita tidak berlubang dan sakit seperti gigi Daniel. Oke, demikian nih dari Cici hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Dadah! Tahukah kamu adik-adik, wihara adalah tempat ibadah umat Buddha untuk melaksanakan puja bakti menghormati Buddha dan berbuat baik di kegiatan sosial. Di wihara terdapat bakti sala, ruangan untuk kita melakukan puja bakti, ruangan untuk kita belajar dhamma dan bermeditasi. Dan di bakti sala terdapat juga altar untuk meletakkan arca Buddha dan benda-benda persembahan. Saat kita memasuki bakti sala, biasanya kita bernamaskara, dan di wihara juga terdapat kuti tempat tinggal para biku dan bikuni loh. Wah, wihara terdapat bakti sala untuk belajar dhamma dan meditasi. Sadu, sadu, sadu. Sampai ketemu lagi, dadah!